A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membeli ikan di pasar ikan, ikan ditenun oleh rupanya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Sukri Albani bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan tak bosan-bosannya marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah berdikasih, dengan nama Allah yang Maha Penyayang yang saya pun tak terbayang dan tak terbilang, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan pada hari ini di 12 Ramadan. Alhamdulillah, yang bertindak ataupun yang mengisi tausiah pada siang berbahagia ini diisi oleh Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Sukri Albani. Alhamdulillah, beliau telah hadir di depan kita bersama-sama. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan paduka alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita melafazkan serta bersalawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta para sahabat dan keluarganya yang nantinya sangat-sangat kita harapkan syafaat di hadapan mahsyar kelak. Bila Bapak Ibu, untuk mengawali pengajian ini mari kita lapas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma di waktu berbuka, manis rasanya, segar tenggorokan. Mari kita duduk, rapatkan barisan kita untuk menerima ilmu dari Ustadz Sukri Albani. Mari kita dengarkan. Pada Bapak Ustadz kami serahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Kok agak menegangkan kayaknya pantunnya, Pak. Mungkin karena puasa kali ya. Ya baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum taklim kita awali munajat kepada Allah, hajat yang paling utama sebagai seorang mukmin, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kemudahan, perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita, dijauhkan Allah kita dan keluarga kita dari mara bahaya, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kok kelihatannya muka-muka kelaparan semua nih? Memang terasa lagi puasa ya. Ya baik, mudah-mudahan ini ya, tahan ya. Enggak terasa masih lama lagi kok lebaran. Iya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang begini. Yang pertama itu kita ini harus pandai membangun kalkulasi dalam perjalanan. Kalkulator, menghitung, pandai berhitung lah. Yang pertama yang kita hitung tuh gini. Apa sih pentingnya Islam ini untuk kita? Itu penting dijawab itu. Karena kalau kita nggak pandai menjawab itu, udah setua ini. Kalau saya lihat ini udah lama hidup di dunia nih semua nih kelihatan. Ya udah lama kelihatannya kan. Ya, jadi udah setua ini tapi masih alat ukurnya terlalu standar gitu ya. Untuk membangun alat ukur itu indikatornya yang sederhana aja. Kira-kira gini. Di tahun berapakah kita terakhir tidak lagi meninggalkan sholat? Itu satu. Yang kedua, kalau kita tinggal sholat, kira-kira apa alasannya? Malas, bad mood, nggak enak badan, apalagi ya, ketiduran. Kalau alasannya gitu-gitu berarti agama ini nggak serius untuk kita.
Karena kita masih mau ninggalinya pada alasan-alasan yang tidak jelas. Karena memang beragama ini butuh loyalitas. Kalau enggak ya berat. Ya. Samanya itu anak awak berantem sama anak tetangga awak. Walaupun tahu anak awak salah dia, tapi kan tetap awak bela juga dia. Kenapa? Karena ada suasana batin dan emosional yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga mau nggak mau loyalitas kita kepada anak kita, kepada keturunan kita menjadi lebih tinggi. Pertanyaannya, loyalitas kita ke agama ini sebesar apa? Ya, saya sering nyindir tuh ibu-ibu pengajian tuh begitu. Walaupun saya nggak boleh underestimate ya. Misalnya mereka pergi jalan-jalan pengajian ke Pantai Cermin. Itu kan gitu kan, mama pengajian ini belakangan ini suka healing ya, mungkin banyak yang stres kan kira-kira gitu ya. Jadi 1 sebulan bisa 2 kali healing gitu kira-kira. Sampai di pengajian sana udah kena pasir, udah kena air laut, roknya dengar suara azan zuhur. Sengaja aku lupa azan zuhur karena Allah Ta'ala. Akhirnya nggak sholat. Dia bilang apa? Aduh payah kali ganti roh, aduh. Hati-hati loh, berarti Anda meninggalkan sholat pada alasan yang sangat tidak masuk akal. Kira-kira gitu. Nah, itulah suasana kebatinan perintah Allah ini. Kalau kita bilang posisi Islam ini seberapa tinggi. Nah, yang kedua, bangunan Islam ini harus standarisasinya jelas. Ya. Yang pertama, semua variabelnya berdasarkan perintah Allah. Oh iya benar, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasul juga enggak pernah melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Kira-kira kan gitu. Sama juga kita. Kita ini harus melakukan perintah sesuai dengan apa yang sudah disyariahkan. Nah, levelnya apa? Levelnya perintahkah? Kalau perintah itu istilah saya gini. Sholat ini dipaksa atau enggak? Dipaksa kan? Bayangkan. Kalau misalnya ada malaikat Jibril WA Bapak. Bro, kelihatannya bagus nih amal kau nih. Aku kasihlah diskon bulan ini gak usah sholat 5 kali enggak apa-apa. Enggak berdosa. Kira-kira diambil enggak diskon itu? Diambil kan? Karena enggak jelas. Sholat ini untungnya apa? Enggak jelas. Apa untungnya sholat ini nggak jelas. Itu bangunan logika kita yang paling tinggi. Makanya perempuan, kebetulan kan saya nggak pernah jadi perempuan, jadi saya nggak paham. Ya, ke perempuan tuh kalau mens, kira-kira di bulan Ramadan itu gembira nggak? Kebetulan saya nggak pernah mens, jadi saya juga nggak paham. Misalnya tuh lagi panas-panasnya terus mens, alhamdulillah ya Allah. Kalau dia gembira berarti dia nggak pernah sore dengan puasa ini. Itu kira-kira, ya kan? Nah. Karena kita ini terlalu fokus pada yang kita kerjakan, tapi tidak pernah fokus pada suasana batin untuk mengerjakannya. Itu 2 hal yang beda. Itu kayak perkawinan terpaksa itu. Sebenarnya bang aku terpaksanya kawin sama kau bang. Katanya. Ya mau nggak mau lah bang, gimana lagi ya kan? Kayak kira-kira gitu. Sebenarnya saya terpaksa taat. Kenapa? Ya karena saya dipaksa. Makanya sebaik-baik orang yang merasa dipaksa, jangan terpaksa. Itu dia. Saya ulang ya. Sebaik-baik orang yang dipaksa, jangan terpaksa. Jadi kalau kita dipaksa puasa, tolong puasanya jangan terpaksa. Makanya kita geser gridnya dari perintah menjadi kebutuhan. Kalau bisa. Bisa enggak? Nah pelan-pelan. Itu yang saya bilang tadi. Ini kelihatannya kan umurnya udah banyak ini. Jadi masa udah sebanyak ini umur masih gitu-gitu aja puasanya. Nah, itu maksud saya. Di kantor kami ada model orang. Dia level tempusnya itu sudah sudah inspirator. Tempus tahu ya? Tembak puasa. Kalau anak sekarang bilangnya bukan tempus. Mokel. Saya juga nggak tahu. Mokel itu kayaknya bahasa Jawa tuh ya. Moh apa gitu ya. Saya kebetulan nggak Jawa. Jadi ada orang inspirator tempus, Pak. Awak kalau nengok mukanya bawaannya mau tempus saja. Nah tuh. Ada lagi tipe orang nomor 2. Ya, pokoknya asal selama bulan Ramadan ngomongannya kemek-kemek aja. Ya ini kalau nggak puasa makan soto itu enak kali loh. Pokoknya asal ketemu sama dia ceritanya kemek-kemek aja. Itu biasanya itu agak rumit puasanya itu kasihan dia itu udah hampir-hampir masuk jurang lah itu. Nah, yang ketiga dia bisa memprovokasi orang supaya orang itu terlibat dalam pertempusan. Paham nggak itu, Pak? Ada nggak orangnya di sini, Pak? Tolong jangan ditunjuk ya, Pak, karena saya sudah mulai curiga di antara Bapak ini ada orangnya. Ya, di kantor kami ada juga tuh kayak gitu. Nanti kalau duduk sama dia itu membangun premis-premis yang sangat rasional. Kita ini kan sudah 11 hari puasa. Tinggal sekali wajarnya itu. Itu premisnya kan masuk akal toh. Lagian kan kalau tinggal puasa masih bisa ganti di hari yang lain. Masuk akal kan? Apalagi kita yang muda-muda kayak gini kadang-kadang kita ke lapangan capek loh sebenarnya. Masuk akal toh? Iya, apalagi kita ini kan bukan syirik. Syirik itulah dosa yang enggak diampuni. Kalau tinggal puasa diampuni Allah loh itu. Nah,
Gimana tuh? Udah mulai tergoda belum? Nah, kalau kau nggak ada duit, aku yang bandari, tenang. Wah itu, pokoknya dia di dunia pertempusan, pokoknya dia inspirator lah, kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu sudah setua ini, tolong berhenti di ruang-ruang yang jahat kayak gitu, itu maksud saya. Ya kalau dulu di SMA, ya saya kira itu mainan-mainannya. Kalau saya dulu waktu kuliah tuh bagi saya tempus itu adalah prestasi itu bagi saya. Karena bisa tempus tanpa ketahuan orang tua itu adalah apa ya? Bangunan dinamikanya cukup baik gitu ya. Kira-kira nggak ketahuan itu hebat itu. Makanya sekarang harus disadari itu sebagai sebuah penyesalan gitu loh. Nah, itu yang saya bilang loyalitas tadi kan. Coba pernah nggak Bapak Ibu berangkat dari Medan pergi ke Panatapan hanya untuk makan mie Indomie? Coba. Masuk akal nggak tuh? Nggak masuk akal. Anak-anak Cencen sekarang itu yang dikerjainya setiap weekend. Iya kan? Bapak Ibu kan udah nggak ngelakuin itu lagi kan? Kalau Bapak Ibu ngelakuin itu berarti Bapak Ibu masih Cencen. Itu anak-anak ABG labil itu. Biarkanlah mereka begitu. Dari Medan sampai ke Panatapan dia melewati seratusan kedai mie instan, Pak. Hanya untuk makan di sana. Kalau bukan loyalitas, kalau bukan selera, mungkin bukan selera mie instannya, selera suasananya, selera keadaannya. Nah, zauknya berislam itu bisa nggak gridnya sampai di situ? Itu maksud saya. Sehingga apapun alasan-alasan teknis kita nggak bisa menggagalkan semua ketaatan kita. Sebenarnya posisinya di situ aja. Karena Anda demam lalu Anda nggak sholat. Karena Anda capek lalu Anda nggak puasa. Bisa nggak itu nggak usah ada lagi? Itu dia maksud saya. Seumuran segini gitu. Kenapa? Karena loyalitas itu penting. Nah loyalitas itu juga digambarkan Allah dalam Quran tuh bicaranya begini. Ya ayyuhallazina amanu intan surullaha yansurukum wa yusabbits aqdamakum. Saya coba membangun generalisasi berpikir. Pada ayat itu kan Allah bilang begini. Wahai orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Seolah-olah frame-nya adalah Allah butuh apa? Butuh pertolongan. Sebenarnya enggak. Allah bilang, kenapa kita harus menolong agama Allah? Karena konteksnya kita butuh agama ini. Jadi agama ini jangan digosipi gitu. Siapa yang menggosipi agama? Dia yang merasa bahwa takdirnya cedera gara-gara agama ini. Ya, kayak mana lah ya kan, awak kayak gini-gini aja hidup awak, padahal awak enggaknya ingkar-ingkar ya kan. Nah, kira-kira gitu. Dia berarti sedang menggosipi takdir Allah. Bayangkan kalau yang dengar itu orang yang ingkar kian, dia kan makin sur dia. Cocok juga lah aku nggak taat ya. Kenapa? Kau aja yang taat kayak gitu hidup kau. Kayak mana pula aku taat jadinya. Kira-kira gitu. Makanya tolong berhenti menggosipi takdir Allah. Berhenti ya. Bapak Ibu, tolong jangan membangun gestur yang generik kepada keadaan hidup kita. Saya bilang kebetulan saya guru besar filsafat ya. Jadi di kelas-kelas saya tuh saya suka ngajak orang berpikir. Saya bilang begini, 100 juta itu banyak atau sedikit? Coba. Tapi kan berapa banyak orang menggagalkan dirinya sebagai orang yang punya relativitas. Tadi Bapak menyebut relatif. 100 juta kalau ketemu sama 1 miliar pasti sedikit. Tapi kalau ketemu sama 1 juta pasti dia banyak. Pertanyaannya, kita ini kaya atau miskin? Tunggu, hati-hati. Jangan cepat-cepat menyebut. Itu yang saya bilang. Kalau kita bilang miskin, maka pertanyaannya Anda miskin dari siapa? Atau kalau kita kaya dari siapa? Maka gestur Islam itu tidak mengukur Anda punya berapa. Tapi sebertanggung jawab apakah Anda ketika Anda punya berapa. Paham tuh kira-kira? Ya, ada orang punya uang 100 miliar, sedekahnya masih 2.000. Kan hancur-hancuran tuh. Ya, jadi ini bukan tentang berapa jumlah harta Anda, bukan. Ini tentang sebertanggung jawabkah Anda pada harta yang Anda punya, gitu dia, Pak. Itu yang makna dari wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tapi kan gini, kalau gesturnya bersedekah, kita gestur minimalis terus. Ini kita uji ya, kita uji. Kalau di dompet Bapak Ibu ada uang 100.000 sama uang 20.000, berapa yang diinfakkan? Ayo, ngomong-ngomong bagus lah. Jangan ngomong-ngomong joro. Ini ngomongnya joro, ini kan. Iya. Kalau di kantong Bapak Ibu ada uang 100.000 sama uang 20.000, kira-kira disodakohkan berapa? 100. Betul ya Bu ya, pegang cakap ya Bu. Kalau ada uang 5.000-nya, turun 20.000 jadi 5.000. Kenapa? Karena logika kita terlalu minimalis. Kenapa manusia melakukan minimalis? Karena dia nggak tahu apa untungnya. Itu memang gestur manusia kayak gitu. Di dalam filsafat manusia itu tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang dia nggak tahu apa feedbacknya. Itu kelemahan manusia.
Ya, makanya sholat kenapa bisa ditinggalin ya karena kita nggak tahu apa untungnya. Mana Bapak Ibu? Lebih mudah meninggalkan sholat atau meninggalkan makan? Ya meninggalkan sholat dong. Meninggalkan makan berat lah Pak. Ya, mana lebih khusyuk yang perempuan? Khusyuk dandan atau sholat? Wah itu Bapak, saya curiga Bapak dandan juga nih. Berapa banyak suami kena marah mendadak sama istrinya karena diganggu? Ayolah dek, pergi kita dek. Bentar loh bang. Coba, betapa khusyuknya dia berdandan. Nah, bisa nggak khusyuk itu sholat? Kan sebenarnya logikanya ketemu loh Pak. Logikanya ketemu. Cuma kita kan nggak mau membangun premisnya yang begitu-begituan. Kenapa? Karena kita anggap yaitu tadi agama ini melaksanakannya dipaksa. Makanya menggeser dipaksa itulah. Saya kritik orang yang bilang bahwa Ramadan ini tamu agung. Ya, bahasa Medannya gigimu itu saya bilang. Mana ada tamu cepat-cepat diusir. Ya, Assalamualaikum, salam. Menamu ya, Bapak Pak Ramadan ya. Masuk Pak. Kabarnya Bapak 30 hari mau di rumah saya. Iya, ini tempat tidur Bapak. Ini ruang ini yang makan ya Pak. Ini aman semua Pak, silakan. Udah selesai kan? Nyaman dia lah. 1 hari dia nginap, besoknya jumpa lagi. Alhamdulillah Pak. Enggak terasa ya Pak, 29 hari lagi Bapak pulang. Sore enggak dia? Berarti kosor kali aku cabut. Kira-kira gitu. Berapa banyak kita ngomong enggak terasa. Lalu 4 hari lagi dia mau pulang, kita udah beli baju hari raya untuk merayakan kepulangan dia. Coba. Bapak 4 hari lagi pulang kan ya? Kami mau pakai baju hari raya dulu ya Pak, untuk merayakan Bapak pulang. Kami buat kue dulu ya, tenang Bapak ya. Ini horden baru nih untuk merayakan Bapak pulang nih. Kira-kira sor enggak dia bertamu kayak gitu? Enggak sor Pak. Gestur kita gestur terbalik. Makanya saran saya nggak usah dibilang tamu lah, itu ecek-ecek itu. Kalau kata Ramadannya, wak labu kalian kata Pak Ramadan. Banyak kali gaya kalian, betapa kalian tersiksa. Saya tinggal di Karya Wisata Pak, di Karya Jaya. Karya Jaya itu semalam biasanya saya berondok-berondok aja itu. Kemarin saya keluar ada ngisi pengajian buka bersama. Ya ada kajian 4:30, habis asar dan ada buka bersama. Buka bersamanya di Karya Wisata. Terkejut betul saya. Ya apa? Kalau bahasa Medannya kemaruk. Padat Pak, nggak jalan mobil itu. Semua orang beli takjil loh Pak. Dalam hati saya kok kayak orang kelaparan semua nih manusia, kira-kira gitu. Iya akhirnya saya sewot sendiri ya kan. Maksud saya bisa nggak berbuka itu minimalis saja. Kenapa? Karena orang berbuka itu nggak ada hebat-hebatnya. Biasa kita kan kembali ke fitrahnya kita sebagai manusia yang makan dan nggak ada yang luar biasa di situ. Sama itu ketika diajak ayah awak berenang. Enak berenangnya atau enak pulang berenangnya? Pulang berenang kan biasa-biasa aja. Kembali lagi ke rumah seperti biasa. Kira-kira gitu. Jadi oleh karenanya, ya karena saya udah lama saya Pak, tinggal di daerah Johor, sekitar hampir 20 tahun. Ya muka-muka orang Johor memang kelihatan itu Pak. Yang pertama suka nongkrong di kedai kopi itu satu. Ya. Yang kedua agak bekumis. Nah, jadi oleh karenanya inilah nanti ya ada yang mana kok banyak yang bekumis ini. Udah kita lanjut ya Pak. Ini nggak ada makannya Pak. Jadi cepat-cepat Pak. Jadi oleh karena itu inilah yang mau kita beresin gesturnya. Suasana batin jangan salah. Jadi kalau istilah saya itu imunitas batiniah ini harus hidup. Kalau ditanya kenapa kita harus jadi orang taat? Kalau gitu pertanyaannya. Jawabannya karena kita akan mati Pak. Mati itu suasananya futuristik. Sebagai orang beriman tolong jangan tidak pakai alat ukur futuristik dalam hidup. Jangan. Ya ini kan semua bakal mati Pak. Ya kalau nggak Bapak Ibu duluan saya yang belakangan itu terserah saja. Tapi kan kita bakal meninggal. Orang meninggal Pak, rame-rame ini habis loh Pak, serius. Ya ini dunia ecek-ecek semua. Makanya Allah bilang wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Konteksnya adalah bukan bahwa nyari dunia ini ecek-ecek, enggak. Begitu kau sudah meninggal, terasalah kau bahwa apa yang ada di dunia itu tidak punya linearitas apapun kepada amal solehmu. Baru terasa tuh kira-kira kita ini menjadi orang yang tumpur. Ya tapi kelemahan kita adalah kita ini enggak begitu percaya kepada kematian. Maksudnya rasa takutnya nggak begitu percaya. Kenapa? Karena kita belum pernah mati. Kelemahan manusia kedua, manusia itu empirical mindset namanya. Manusia itu hanya percaya pada sesuatu yang pernah dialami oleh orang lain. Kalau nggak pernah dialami, manusia cenderung nggak percaya. Rasionalitas. Ya, ini kita bangun alat ukurnya ya. Pokoknya Bapak Ibu nih pening sendiri lah nih kalau dengar ceramah saya.
Nggak apa-apa, minum aja Pak. Ya pokoknya batal Pak. Karena orang yang banyak berpikir biasanya dehidrasi biasanya. Kawan saya si A, dia bilang begini, yuk makan mie Aceh Titi Bobrok yuk. Ini saya bukan iklan ya, karena saya nggak ada hubungan sama Titi Bobrok. Yuk makan mie Aceh Titi Bobrok yuk, kenapa? Enak loh. Dari mana kau tahu enak? Iya aku udah 60 kali makan situ, enak loh. Apalagi yang pakai kepiting. Itu satu. Yang kedua, kawan saya ngomong juga hal yang sama. Yuk makan mie Aceh Titi Bobrok yuk. Kenapa? Enak. Dari mana kau tahu enak? Asal lewat situ aku rame kali aku tengok yang beli. Kalau nggak enak mana mungkin rame yang beli. Nah kalau dua-dua ini ngomong ke bapak ibu atau ke saya, kira-kira kita lebih percaya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Itulah dia namanya empirical mindset. Manusia itu percaya pada data yang sudah dialami orang. Akhirat itu kan kebetulan belum ada alumni neraka. Kalau ada kan enak. Awak suruh narasumber di sini. 6 hari dia di neraka ya kan. Locak kali aku dibuat malaikat malik, rusak kali malaikat maliknya. Main ajar aja. Aku padahal cuma kibus loh, bohong-bohong. Nggak dikasihnya aku ngomong. Kalau gitu Pak, insya Allah Pak rame musola ini Pak. Kenapa? Ya itu tadi kita nggak pernah ngalami, orang nggak pernah ngalami. Maka satu-satunya yang bisa kita pakai untuk meyakinkan diri kita bahwa akhirat itu benar adalah keimanan. Makanya Allah selalu bilang, ya ayyuhallazina. Kira-kira logikanya gini, hei kau kalau nggak pakai iman, nggak pandai kau ngerja itu. Kira-kira gitu. Itu logikanya. Sama kayak ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya itu termasuk orang yang nggak tertarik bilang orang puasa beriman. Menurut saya kok terlalu remeh. Saya punya kawan Katolik puasanya lebih ekstrim dari kita Pak. Ada kawan saya Katolik, karena orang Katolik pembesar agamanya nggak nikah toh. Makanya mereka penting untuk mengatur ritme makan dan minumnya. Makanya jangan bilang bahwa orang puasa itu beriman, enggak. Logikanya dibalik. Wahai orang-orang berpuasa, kau pakai imanmu enggak kalau kau puasa? Kalau enggak ya sama aja. Kam min so'imin laisa lahu min siyamil ju'il atos. Berapa banyak orang puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu kan hadis Nabi. Nabi ingin membangun artikulasi yang jauh lebih mendalam bahwa puasa ini sebenarnya tidak makan dan tidak minum ini instrumen aja ini. Yang paling energiknya adalah kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa pada sesuatu yang bahkan kita miliki, bahkan boleh, bahkan halal. Tapi begitu Tuhan larang, sifatnya harus sami'na. Iya, itu kan menarik gitu Pak. Ya, hubungan suami istri. Makanya aneh orang Indonesia, bulan Sa'ban masih nikah. Itu aneh. Itu kalau di Arab Saudi, itu Rajab itu udah habis Pak. Kenapa? Nanti terjadi sesuatu yang enak itu direncanakan. Sengaja aku merencanakan sesuatu yang enak karena Allah Ta'ala. Makanya disitulah saatnya seorang istri boleh melarang suaminya pulang kalau khawatir suaminya pulang dia melakukan sesuatu yang jahat. Paham nggak? Dek, abang mau pulang nih. Jangan pulang abang dulu, nanti hilap kita. Nggak apa-apa, nanti aja abang pulang. Pas azan baru abang pulang. Bawaan abang lendot aja, abang nggak pening kepalaku katanya. Kira-kira gitu. Silakan Pak. Nah itu nanti menjadi indikator. Apalagi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayolah kita lihat probabilitasnya itu menjadi satu kekuatan. Kalau bukan keimanan yang menjadi energinya, maka nggak ada. Ya, kuburan itu walaupun rame padat Pak, itu kan nggak ada connecting door-nya Pak. Kalau ada connecting door-nya kan enak, bisa main catur di dalam sama-sama. Itu benar-benar sendiri Pak. Ya, makanya nasihat yang paling kuat kepada kita itu ya memang kematian, nggak ada yang lain. Dan ingat ya, orang hidup tidak pernah bisa menghormati orang yang mati. Kalau nggak percaya matilah dulu Pak. Oh iya, coba kita tengok bagaimana tabiat kita sama orang yang mati Pak. Bang, innalillah sudah meninggal dia. Oh ya. Ya, innalillah orang baik loh dia itu. Ya, kapan dikebumikan? Besok Bang. Lama kali kok nggak sore ini aja. Berarti kan udah nggak sore kali dia lama di dunia nih. Coba. Katanya orang baik. Coba. Begitu udah meninggal mau main tanam aja coba. Hati-hati Pak. Jadi tolong jangan baperan Pak. Nggak ada itu orang hidup bisa menghormati kita, nggak ada. Manusia mati meninggalkan nama. Nama itu orang hanya berkesan tentang kita punya akses hidup. Sisanya nggak ada Pak. Ya, masih lagi disemayamkan di rumah ini mayit. Ya, dibilang udah nggak ada ayahmu, udah nggak ada mamamu begitu kan? Padahal masih ada loh Pak, belum dikebumikan, masih disemayamkan. Bayangkan kalau dia tuh ngomong aku di sini gitu, gimana itu? Betapa berbohongnya kita, tidak pandai menghargai tubuh yang selama ini dikasih baju mahal, dikasih celana mahal, sepatu mahal. Kalau ruh sudah ditarik, kita nggak pandai melihat dia sebagai manusia. Aneh kan? Aneh Pak. Kita sebut lagi yang ketiga, itu ngantar mayat naik ambulan itu. Kenapa harus 100 km per jam?
Sahinggonya lagi, mau cepat aja. Kenapa nggak slow-slow aja, 20 km per jam, santai-santai. Itu kan tanda dia juga mau cepat-cepat nanam kita itu. Cepat aja lah nih, jangan lama-lama. Nggak ada loh syariahnya itu harus cepat-cepat, Pak. Nggak ada. Cepat-cepat dalam makna disegerakan, iya. Jangan dilambat-lambat. Tapi harus diterjemahkan, harus lari 120 km per jam dari rumahnya sampai, itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena juga itu akan menimbulkan fitnah. Rawan fitnah. Kenapa rawan fitnah? Ya kenapa harus cepat-cepat, kira-kira gitu. Nah yang terakhir ya Bapak Ibu, maka ini menjadi kekuatan kepada kita. Saya mau bilang, ayolah kita geser aja sih paradigmanya ya. Karena salah satu godaan terbesar kita setan, Pak. Jadi setan itu pihak ketiga yang memang sudah nggak sur kali nengok kita. Ya kita pun harusnya nggak sur nengok dia. Ya dia pun nggak sur nengok kita kan, kira-kira gitu. Silahkan baca tuh surah Al-Hijr 39-40. Ya ketika Allah sudah memaklumatkan bahwa iblis itu masuk menjadi makhluk yang sesat, maka iblis ngomong, ya Allah, karena kau sudah sesatkan aku, maka aku akan jadikan manusia di muka bumi ini melihat dosa itu sebagai sesuatu yang lezat. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, itu ayat 40-nya Al-Hijr. Kata setan, aku cuma takut sama orang yang ibadahnya mukhlasin. Mukhlasin itu apa? Mukhlasin itu di atas muhlisin. Muhlisin itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin itu orang yang sudah Allah lindungi keikhlasannya. Kira-kira tuh kalau di kelas tuh modelnya gini. Awak masuk kelas, guru awak bilang minggu depan kita ujian ya, ujian ulang. Ujian tengah semester. Terus minggu depannya guru masuk, lupa dia kalau hari itu ujian. Slow dia ngajar, terus kita pun sor lah kan. Wah, setengah jam sebelum keluar, tunjuk tangan kawan kita satu, Bu, teringatnya kalau nggak salah Ibu bilang hari ini kita ujian ya. Kira-kira mau nggak kita cekek itu orang? Kayak gitulah gondoknya setan nengok orang yang mukhlasin. Jadi orang yang sebenarnya mau diperdaya tapi nggak bisa diperdaya, mukhlasin. Orang yang independensinya sudah absolut, sudah kuat gitu. Nah, siapa itu? Ya itu orang-orang yang, kalau istilah saya gini, dia fokus pada kebaikannya, dia nggak fokus pada feedback. Itu aja. Dia fokus pada kebaikannya, dia nggak fokus pada feedback. Kita ini kan masih butuh feedback, ini masalahnya. Ngasih bukaan satu mangkok bubur ke tetangga, bubur kacang hijau, dipulangi mangkoknya, nggak ada buburnya, masih tenang, nggak ada balasannya. Besoknya kasih bubur pulut hitam, mangkoknya lagi dipulangi, udah mulai gedek awak kan, pelit kali tetangga gue nggak ada balasannya. Hari ketiga masih lagi kasih, masih balik lagi mangkoknya. Langsung ibu itu berdakwah sama anaknya, kalian ya besok-besok kalau ada tetangga yang ngasih bukaan, balas. Jangan kayak tetangga kita ini pelitnya nauzubillah min dzalik. Gibah langsung, padahal udah berbuat baik, akhirnya gibah. Ya padahal kan setahu saya, setahu kita, ibu itu kan nggak pernah minta buburmu, kau aja yang kesentelan ngasih dia bubur. Kan benar kan? Ya, siapa suruh kau ngasih dia bubur? Dia kan nggak minta, kecuali dia mintalah bubur kau kan gitu. Syukur dia masih dibalikinnya mangkokmu, sempat nggak dibalikin, rugi 2 kali kan. Nah, bisa nggak kita membangun ukuran gitu? Fokus aja pada kebaikannya, nggak usah fokus pada feedbacknya. Itu mukhlasin salah satunya. Sama kayak orang sholat. Ada orang sholat duha merajuk, enceng. Tahu dah, enceng tahu? Enceng itu kalau main berondok, locak awak, si awak aja yang jaga, enceng lah, apa pula lagi ya kan? Mana tuh? Dia baca hadis, katanya orang-orang yang menjaga sholat duha Allah luaskan rezeki. Terotak di kepalanya, patin kali nih ya katanya. Dia lagi pengusaha kan, akhirnya sholat duha dia Pak. Bukan main 2 rakaat Pak, 8 rakaat Pak. Bum bam. Sebulan nggak tinggal-tinggal duhanya. Ditengoknya hidupnya gini-gini aja. Dalam ini bah, kena locak-locak ya aku nih gitu. Begitu selesai sholat hari ke-31 doa dia, ya Allah aku jujur aja ya Allah. Aku sholat duha ini tiap hari loh, nggak tinggal-tinggal sampai 31 hari. Bukan main 2 rakaat ya Allah, main 8 nih ya Allah. Karena aku baca hadis katanya orang yang sholat duha kau luaskan rezeki. Aku jujur ya Allah, gini-gini aja aku tengok hidupku nih. Kalau besok kayak gini juga enceng aja lah aku sholat duha nih, betul aja pun. Ada jadi orang yang mau enceng sholat duha. Karena apa? Dia minta feedback. Jadi kita ini sama Tuhan gak boleh tukar guling, hidup aja syukur Pak. Ya beriman aja syukur. Udah jadi jangan noyong kali jadi orang. Tahu ciri-ciri orang noyong? Gak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja Pak. Nah itu cirinya. Jadi beriman, beribadah itu rezekinya ya rezekinya ibadah, udah selesai. Supaya kita tidak
ukur-ukur yang nggak jelas. Saya pernah dapat pertanyaan ibu-ibu pengajian, Ustadz, mana lebih banyak pahalanya? Puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid? Ayyamul Bid tahu ya, pertengahan bulan itu ya. Mana lebih banyak puasanya? Saya sebagai ahli gosip kan harus tahu alasannya kan gitu kan. Saya tanya, kenapa Bu? Maksudnya Ustadz, kalau seandainya lebih banyak pahala puasa Ayyamul Bid, saya Ayyamul Bid aja, Senin Kamis nggak usah. Ketawa lah saya bilang, alah bu, zaman sekarang kok ngitung pahala, saya bilang. Gini aja Bu, bisa lakukan, jangan oyong kali mikirkan pahala. Bisa nggak itu gestur kita? Jadi nggak usah lagi didiskusikan pahala. Ini sama kayak anak awak ngomong, Dek bantulah mamak nyapu rumah, berapa mamak kasih? Goceng, nggak mau lah, 10.000 mau. Tawar-tawarnya, padahal kalau dia sapu rumah itu pun kan dinikmatinya bersihnya. Coba itu. Jadi kita ini masih gestur anak cencen, itulah dia. Suka didiskusikan dulu, suka didil-dilkan dulu berapa. Ya kalau enggak dibilangnya mamaknya pembohong. Udah disiap nyapu, mana mak goceng, nanti sore, bohong mama. Kita bilang, oh bohong Tuhan, aku udah sholat, nggak kau kasih kok aku. Gitulah gestur dialog imajiner yang kita bangun, sehingga kita capek jadi orang taat. Padahal rezekinya orang taat itu ya taat, udah gitu aja. Nggak semua orang hidup bisa taat. Anda kebetulan hidup dan Anda taat, kira-kira gitu. Nah penutup ya, Bapak Ibu, makanya setan itu harus kita hindari godaannya. Salah satu amalan yang harus kita amalkan adalah ta'awuz. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Saya pernah tanya mahasiswa saya gini, kalau ada duit terletak 10.000, kalian ambil nggak? Saya bilang, enggak Pak, kenapa? Enggak hak kita itu. Oh bagus jawabannya. Saya tukar case-nya, saya bilang. Kau jalan di satu tempat yang sunyi, sepi, nggak ada orang, nggak ada CCTV. Saking sunyinya pun, semut pun nggak ada, saya bilang. Tiba-tiba nampak kau lah di pinggir jalan duit 20 juta. Apa yang kau lakukan, saya bilang. Diam mahasiswa saya. Dalam juga ya Pak? Dalam lah, gue bilang. Ya. Disitulah seton mulai mengganggu Pak. Nah itu kita lihat sistem kerja seton. Itu di undang-undang persetanan ada loh itu Pak. Tupoksinya setan ya apa, ya kira-kira gitu. Ya, setan itu nggak pernah maksa manusia berbuat dosa, itu yang harus kita pahami Pak. Tiba-tiba bergerak tangan kita, ya Allah kenapa ini bukan hak saya ini ya Allah, nggak ada. Setan nggak pernah paksa manusia berbuat dosa, itu nggak masuk dalam tupoksinya setan. Jadi jangan bilang kalau ada orang diomel hisab, kenapa kamu nggak sholat? Saya diintervensi setan nggak sholat. Apa kata setan? Setan kali kau, kata setan. Mana pernah kau kan. Aku kan cuma bilang, kalau kau ngantuk tidur aja bro. Kan kau yang punya otak, pikirlah. Makanya setan kan nggak suka manusia punya akal, kan benar. Karena manusia itu disempurnakan sebagai khalifah karena akal. Jadi setan itu hanya membangun premis. Kalau istilahnya Quran itu bisik-bisik. Kalau istilahnya filsafat itu premis. Premis itu adalah logika-logika kecil yang membangun satu kekuatan menuju kebenaran yang utuh. Kebenaran yang sempurna. Nah tengok tadi duit terletak berapa? 20 juta. Kita tengok kerja setan. Ini kita bongkar rahasia setan nih. Lama-lama udah kayak setan memang saya nih. Nggak apa-apa lah. Kata setan, bangun premis satu. Pucuk dicita, ulang pun tiba. Oh, dekat kakinya sikit. Tidak ada satu takdir yang terjadi tanpa izin Allah. Dekat kaki. Di mana ada kesulitan, situ ada kemudahan. Makin dekat kakinya. Ya. Apapun yang terjadi pasti Allah tahu. Kalau seandainya ini dosa, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau seandainya ini kesalahan, saya infakkan 2,5%. Oke? Kesimpulan apa kesimpulan? Ambil Pak. Belakangan ini nyari duit goceng pinggir jalan aja, payah Pak. Nampak mau 20 juta, pikir-pikirkanlah dulu coba. Bayangkan itu kalau itu terjadi coba. Pegawai PLN pun rusak itu. Udah, katakanlah nggak diambilnya. Pergi dia, langsung sampai kelas. Dia ngomong sama kawan-kawannya, wih, tadi aku nampak lo duit terletak 20 juta pinggir jalan. Kau ambil, kata kawannya. Enggak. Apa kata kawan-kawannya sekelas? Bodoh kali kau. Jadi udah setan semua satu kelas. Jadi maaf ya, artinya setan itu sekarang ini setelah banyak mengikuti TOT persetanan, dia ini sudah mulai inklusif menggoda manusia. Jadi hati-hati loh Pak. Ya ini kan lagi musim suami orang suka bini orang suka suami orang. Hati-hati, kenapa? Karena memang inklusivitas itu. Setan itu nggak suka lagi menggoda manusia di ruang-ruang ritual. Makanya kalau lagi sholat setan udah nggak ganggu. Tuh kata setan,
setan ya, ini ngapain diganggu, kata biarin aja. Nanti kan habis sholat kan jadi setan sendiri dia, kata. Nah, makanya belakangan setan ini nonjok loh Pak. Kenapa? Karena udah lebih setan manusia dibanding setannya sendiri. Ya kata setan, kok aku pula belakangan ini terinspirasi sama kau, kan? Hati-hati Pak. Ini joke-joke yang pernah dipakai oleh Mustafa Bisri. Ya, Kiai Mustafa Bisri. Saya mau katakan hati-hati ya, setan itu dulu kesalahannya cuma satu, sombong. Tapi manusia pintar mengimprovisasi. Udah sombong, meleak lagi, coba. Nah, makanya kenapa akhirnya setan itu belakangan malas goda manusia? Karena manusia sudah menggoda dirinya sendiri. Nah inilah dia. Udahlah ya, karena minumnya nggak ada ya, makasih ya, terima kasih. Ya, gimana nih, mau tanya jawab atau langsung? Bapak Ibu yang ada ingin bertanya, ayo persilahkan. Bapak Ibu yang ikutin Zoom pun boleh memberikan pertanyaan. Ayo persilahkan. Kalau saya Bapak tanya, jawabannya nggak usah pikiri Pak, pening kali kita mikir itu Pak. Karena kan nggak, jadi gini, saya ini ahli makosid. Ya namanya saya udah guru besar, izin saya ngomong gitu ya. Saya ini membedah makosid. Makosid itu tujuan dari disyariahkannya Islam itu. Riba itu yang nggak boleh itu konteksnya adalah kita ini mencurangi orang dan orang nggak tahu kalau dia dicurangi. Makanya dalam konteks perdata sebenarnya riba itu sulit. Ini contoh nih, saya punya cincin, ya, sor kali bapak ini dengan cincin saya, sor kali. Kata bininya, kalau abang dapat cincin itu makin cintaku sama abang, makanya berapapun beliau mau beli sama saya. Akhirnya saya bilang nggak kujual, tolonglah, tolonglah. Nggak saya sebut harganya, tiba-tiba beliau sebut 10 juta, padahal harganya 15.000-nya nih, kayak gitu. Deal sama deal, riba nggak itu? Konteksnya enggak. Riba itu adalah sengaja kita mencurangi. Makanya kalau dalam dagang yang prinsipnya tradisional, misalnya gini, menjual mangga yang masih berbunga di pohon. Ini biasanya kalau tiap tahun ini hasilnya 100 kilo. Ya, yaudah Pak, aku beli aja lah Pak. Beli. Berapa? Aku bayar 110 kilo. Nggak boleh, kenapa? Karena masih bunga, belum tentu. Mana tahu besok terjadi gempa bumi, jatuh. Artinya probabilitasnya masih tinggi. Yang nggak jelas unsurnya, nggak boleh diperdagangkan. Kenapa? Karena dia ada potensi mencurangi satu sama lain. Kira-kira gitu. Sama kayak sudah berkongsi kita kepada gorornya. Gorornya itu sesuatu yang memang sudah kita sepakati akan merusak orang di kemudian hari. Nah, itu juga ada ribanya. Nah sekarang kalau kerjaan kita ini, bagaimana mengukur ribanya? Kalau mau mengukur ribanya gini, kita kerja, digaji, tapi kerjaan kita nggak bermanfaat. Dan nggak ada manfaatnya. Ya. PLN menurut saya manfaat nggak? Menurut saya sih manfaat. Bayangkan kalau PLN nggak kerja. PLN 24 jam loh Pak. Kemarin itu terakhir mati di lampu di daerah Johor jam 1 tuh. PLN masih kerja. Dan saya kira gini, saran saya ya, jangan mau menyiksa diri pada ruang-ruang teknis seperti itu. Ya, selama pekerjaan ini direct kepada kepentingan dan kemanfaatan, kemaslahatan, lalu dampak yang ditimbulkan juga bukan dampak yang mudarat, maka bismillahi tawakkaltu 'alallah, sempurna dia sebagai ikhtiar. Ini kan ikhtiar kita ini. Ikhtiar. Termasuk ayat wala tulku aidiakum ilat tahlukah. Jangan kau jebak dirimu dalam kebinasaan. Kalau dibangun logikanya begini. Dulu waktu masif-masifnya orang keluar dari bank. Ingat nggak itu? Itu saya banyak dapat pertanyaan tuh termasuk ke MUI. Ya. Saya bilang begini. Kalau Anda keluar dari bank ingin menghindari sesuatu tapi melahirkan mudarat yang lebih besar, itu bahaya. Sedangkan kita pergi ke hutan saja, kalau kita kelaparan takut mati, boleh memakan makanan binatang yang haram. Tapi sifatnya mudarat. Nah kira-kira gitu. Maka kalau Anda siap mau keluar dari kantor yang menurut Anda berafiliasi dengan riba, maka siapkan dulu pondasi plan B-nya. Jangan sampai Anda ingin menyelamatkan diri Anda, orang yang bergantung sama Anda nggak ada yang selamat. Kira-kira gitu ya. Gara-gara itu anaknya nggak sekolah itu. Jadi itu di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah itu memang disebut itu Pak, yang ditulis oleh Imam Mawardi. Katanya begini, menyerang orang Islam dengan mencibir agamanya itu nggak berhasil. Saya ulangi ya, ini Muslim semua. Saya takut Pak,
Menyerang orang Islam dengan mencibir agamanya, itu nggak berhasil. Menyerang orang Islam dengan melukai perasaan orang-orang Islam itu nggak berhasil. Karena Rasul itu berapa banyak difitnah, tapi slow aja. Maka menyerang orang Islam dengan mempengaruhi ajarannya, itu yang berhasil. Dibenturkanlah orang dengan firqah-firqah, itu sekarang politiknya. Supaya apa? Orang Islam dengan Islam berantem sendiri-sendiri. Dengan apa? Akhirnya sektor publik ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Nah kenapa? Karena sektor publik yang harus dikuasai. Itu kalau bicara al-ahkam as-sultaniyah. Makanya dulu di zamannya, kok lupa saya. Setelah masa khalifah yang keempat, dia pakai teorinya begini, bukan Utsman, zillullah fil ardi. Karena waktu itu semua pemimpin dilawan. Semua pemimpin dilawan. Nah, maka pada masa beliau katakan, pemimpin itu adalah zillullah fil ardi, bayang-bayang Tuhan di bumi. Maka kalau kau melawan pemimpin, sama juga dengan melawan Tuhan. Kenapa? Karena saat itu kondisi memang lagi nggak kondusif. Ini perlu disterilkan dulu semua. Steril dulu semua. Memang seperti tangan besi untuk membuat semua sepakat dan sepaket. Nah, baru nanti akhirnya bergejolak. Gitulah Pak ya, jadi intinya seperti itu. Saya agak rumit memang menjawab pertanyaan Bapak. Samanya itu, ya awak pun kalau beli ke rumah makan Padang atau ke tukang cabai, baliannya itu uangnya halal atau enggak, kan pening juga kepala kita kan. Yang tayang dari mana-mananya uangnya itu kan kira-kira gitu. Tapi bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, saya tidak curangi orang, saya tidak berjudi, saya tidak khomar. Ya saya bekerja, menuntaskan semua pekerjaan saya, berikhtiar sesuai dengan tupoksi saya. Maka bila ada yang salah, ampuni saya. Selesai. Dan menurut saya itu yang paling baik. Udahlah ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sehat-sehat semua ya. Insyaallah kita akhiri doa ya. Ya, ini kan waktu anak-anak dulu sampai jam dinding pun peluk-peluk ya kan. Berharap cepat lah azan maghrib kan gitu. Ini udah ceramah pun jam 2 pun belum kan. Terima kasih, semoga berkah semua pekerjaan kita. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustaz Syukri Albani yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga bermanfaat dan kita ambil hikmahnya dan dapatlah kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tutup pengajian ini dengan alfaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada sumur ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, insyaallah di lain waktu kita berjumpa dengan Ustaz Syukri Albani. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak, saya izin ya. Allahu Akbar. Bismillah. Sehat, panjang umur.